Kasus dugaan penganiayaan pedagang di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara oleh sejumlah preman berbuntut panjang. Pasalnya kedua belah pihak saling membuat laporan atas penganiayaan. Pedagang sayur, Litiwari Imangkea, yang menjadi korban penganiayaan justru ditetapkan menjadi tersangka. Dalam program Sapa Indonesia Malam 11 Oktober 2021, suami korban penganiayaan, Hatoa Sahura, bingung mengapa istrinya ditetapkan tersangka. Itulah kita nggak tahu, Pak. Aku pun heran kenapa bisa terjadi. Jadi sesudah itu, Pak, dalam sebelumnya memang kita melapor situ diterima, jadi ada keganjalan sedikit, Pak. Ya, sampai di Polsek memang diterima dari awal kita sampai disuruh ngambil visum. Oke. Kita sampai di Polsek jam 10, diterima lapor, disuruh kita ngambil visum di asrama haji. Iya. Pulang dari situ, ternyata Ibu di visum ya? Ibu sudah di visum ya? Udah di visum, oke. dua sama anakku udah di visum. Jadi pulang dari sana kira jam 11, ternyata udah ada pelaku ini dalam Polsek melapor. Bapak tahu Ibu tersangka apa? Saya pun tidak tahu Pak kenapa bisa tersangka. Iya, kasus apa Pak? Tersangka kasus apa? Iya gitu nggak tahu Pak. Karena nggak tahu juga, tersangka. Iya. Nah, masa sih kita jadi korban jadi tersangka. Kasus korban pemukulan preman lalu ditetapkan jadi tersangka jadi sorotan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Di program Sapa Indonesia Malam kemarin, Lembaga Pengawasan Kepolisian ini merasa prihatin dan meminta penyidik lebih berhati-hati dalam menyelidiki kasus hingga menetapkan tersangka. Kami juga kaget ya dan juga prihatin gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba korban itu kemudian dijadikan tersangka. Nah ini rupanya ternyata ada saling lapor. Yeah. Tapi sebagai penyidik itu memang perlu harus dilihat fakta-fakta peristiwanya. Jadi ya, siapa yang membuat gara-gara duluan, terus kemudian harus cek saksi-saksi, cek bukti-bukti. Nah jika pedagang pasar perempuan gitu ya bersama anaknya kemudian dianiaya 4 laki-laki, apa ya masuk akal kalau yang bersangkutan dijadikan. Tadi disebutkan di mata ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, tindakan membela diri bila dalam bahaya seharusnya tidak menjadi masalah. Korban pun seharusnya tidak bisa dijadikan tersangka. Penetapan tersangka kepada pedagang yang dipukul preman adalah proses hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Mengingat apa yang dilakukan, ya, misalnya dalam hal ini memukul preman, itu adalah bagian dari tindakan untuk mempertahankan diri. Bagian dari tindakan untuk membela diri, bukan dikualifikasi tindakan penganiayaan. Karena yang bersangkutan dalam kondisi bahaya, dalam kondisi terancam, sehingga wajar dan dibenarkan secara hukum untuk membela. Video amatir yang menggambarkan seorang ibu pedagang pasar dianiaya preman viral di media sosial. Penganiayaan yang terjadi pada September lalu kemudian menjadi ironi karena korban Litiwari Imangkea justru ditetapkan tersangka. Kini Polda Sumatera Utara telah membentuk tim untuk menyelidiki 2 laporan yang masuk terkait dugaan penganiayaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menarik kasus saling lapor berujung penetapan tersangka antara pedagang dan preman dari Polsek Percut Setuan. Lalu seperti apa perkembangannya kini? Kita sudah bergabung hari ini dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi. Selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam Pak Hadi. Ini Polda Sumatera Utara sudah membentuk tim untuk menyelidiki ada 2 laporan soal dugaan penganiayaan ini. Perkembangannya seperti apa Pak? Ya, jadi kami sampaikan kembali yang pertama bahwa Bapak Kapolda Sumatera Utara merespon dengan cepat terkait berita viral penanganan perkara dan penetapan tersangka kepada Ibu LG oleh penyidik Polsek Percut Setuan. Oleh karenanya, atas hal tersebut, kita juga tidak ingin terus polemiknya berkepanjangan. Bapak Kapolda memerintahkan Ditreskrimum dengan Kapolres Tabes untuk menarik 2 laporan polisi yang ada di Percut Setuan itu ke Polres Tabes dan ke Ditreskrimum Polda. Untuk LP dengan terlapor
Ibu Gea atau Ibu LG ini, proses penanganannya dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim. Sedangkan laporan Ibu LJ dengan terlapor saudara BS ditindaklanjuti oleh penyidik Polrestabes Medan. Dari ini berawal adanya 2 laporan polisi di Polsek Persetuan, di mana kedua laporan polisi menetapkan masing-masing pelapor dan terlapor ini sebagai tersangka. Untuk objektivitas, oleh karenanya itu diambil alih oleh satuan yang ada di atasnya, Polda maupun Polrestabes. Oke. Sejauh ini penyidikan yang dilakukan terus didalami masing-masing dari LP yang terlapor Ibu Gea maupun LP yang terlapor saudara BS oleh penyidik di Satreskrim dan di Polda. Oke, berarti ini menjadi di 2 tempat yang terpisah ya Pak penyidikannya, pelanjutannya? Iya, betul. Oke. Sejauh apa Pak sekarang penyidikannya? Semuanya masih kita dalami, penyidik kembali memeriksa terkait dengan penetapan tersangka Ibu LG oleh penyidik Polsek Percut, pun juga demikian yang dilakukan di Polrestabes Medan. Jadi kami mengumpulkan bukti-bukti lain, kemudian saksi-saksi dan lain sebagainya. Ini yang terus didalami oleh penyidik Polda maupun dari Satreskrim. Nah, ini pada awalnya kan ada 2 laporan, lalu yang korban berujung menjadi tersangka seperti itu, Pak. Ini viral pada akhirnya. Nah, pada awalnya bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa seperti itu? Apakah nantinya Polda Sumut juga akan menyelidiki bahwa ada kesalahan penyidikan di awal sampai akhirnya korban ini menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, jadi terkait dengan mekanisme penyidikan yang dilakukan di Polsek Persetuan, tentu mereka juga berpedoman kepada Perkap 6/2019, kemudian juga dengan KUHP di pasal 184 ada 2 alat bukti itu yang dilakukan oleh Polsek Persetuan. Tetapi Polda mengambil alih terkait dengan mens rea-nya. Jadi apakah ada mens rea yang dilakukan oleh pelapor ataupun yang menjadikan Ibu LG ini sebagai tersangka, itu yang didalami oleh penyidik. Terkait dengan mekanisme yang dilakukan, pimpinan kami sudah memerintahkan Bitpropam, kemudian Ditkrim juga untuk melakukan audit terhadap proses ataupun mekanisme yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Persetuan. Oke, kalau untuk preman yang ada dalam video tersebut, Pak, apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau sekarang ditahan? Sudah. Jadi yang bersangkutan saat ini ditahan di Polda, diambil alih oleh Polda juga, kemudian prosesnya ada di Satreskrim Polrestabes Medan. Oke, berarti saat ini prosesnya sedang ditahan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hadi untuk informasinya pada siang hari ini di Kompas Siang. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi. Sehat selalu Pak Hadi.